Cina rupanya sempat ngotot menyebut Natuna dulunya merupakan bagian dari wilayah Tiongkok sebelum kini masuk dalam wilayah Indonesia. Secara historis, Kepulauan Natuna adalah wilayah Cina pada masa itu ketika armada pelayaran Zheng He lewat di sini. Mereka membangun kemah di sini untuk beristirahat dan menangkap ikan, tulis media Cina Sohu.com dalam sebuah artikel terbitan 9 Januari 2020 lalu. Meski demikian, Cina mengaku negaranya telah kalah dari Indonesia dalam mempertahankan Natuna. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan 163.com pada 16 Maret 2022. Status Kepulauan Natuna saat ini, Cina telah kalah. Pada akhir 1980-an, populasi Natuna sekitar 15.000 dan pada saat itu lebih dari 90% orang Cina. Untuk mengurangi keuntungan populasi Cina, pemerintah Indonesia telah berimigrasi dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir. Dan populasi telah meningkat menjadi 85.000. 85,27% penduduk Kepulauan Natuna adalah Melayu, selebihnya terdiri dari Tionghoa, Jawa, dan Sumatera. Orang Cina menjadi minoritas di sini dan orang Indonesia menjadi mayoritas. Meskipun merupakan bagian dari Indonesia, sebagian besar penduduknya memiliki nenek moyang dari pantai timur semenanjung Malaysia. Bahasa umum adalah dialek Tengzhou Melayu dan Islam adalah agama umum orang-orang di Nusantara. Kota-kota utama di pulau ini adalah Panerik dan Telok Butu di pantau utara dan selatan pulau utama, tulis 163.com dalam artikelnya. Bahkan pada tahun 2015 lalu, Cina secara resmi mengakui jika Pulau Natuna merupakan milik Indonesia seutuhnya. Dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan thepaper.cn pada 12 November 2015 lalu, lewat artikel berjudul Indonesia mengatakan dapat mengajukan gugatan dengan Cina atas laut sengketa Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Cina, pulau itu milikmu. Media Cina menyebut jika Natuna adalah milik Indonesia. Menurut situs Kementerian Luar Negeri Cina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Hong Li mengatakan pada konferensi pers reguler pada tanggal 12 bahwa Indonesia tidak memiliki klaim teritorial atas Kepulauan Nansa Cina. Kedaulatan Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia dan Cina belum menyatakan keberatan. Pada konferensi pers reguler Kementerian Luar Negeri hari ini, seorang reporter bertanya, Menteri Koordinator Keamanan Indonesia mengatakan bahwa jika tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan Cina di perairan Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan, Indonesia dapat menggunakan jalur internasional pengadilan tipikor untuk menyelesaikannya. Apakah Cina memperhatikan laporan yang relevan? Apa tanggapan untuk ini? Hong Li menjawab, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial atas Kepulauan Nansa Cina. Kedaulatan Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia dan Cina belum menyatakan keberatan, tulis thepaper.cn dalam artikelnya. Meski mengakui Natuna kini merupakan milik Indonesia, Cina rupanya sempat kebakaran jenggot kala perselisihannya dengan Indonesia soal Laut Cina Selatan dibawa-bawa ke PBB. Indonesia telah melakukan sedikit trik tentang masalah Laut Cina Selatan. Misi tetap Indonesia untuk PBB mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada bulan Mei mengingatkan PBB bahwa klaim Cina di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional dan sama saja dengan pelanggaran Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. Indonesia mengklaim bahwa sengketa Laut Cina Selatan harus diselesaikan sesuai dengan Angklo 1982, tulis media Cina Global Times pada artikel terbitan 4 Agustus 2020 seperti dikutip zonajakarta.com. Bak jilat ludah sendiri dengan menyebut jika Indonesia main trik soal Laut Natuna Utara alias Laut Cina Selatan. Tiongkok rupanya melakukan taktik dengan kirim surat ke PBB. 9 lain gadis yang digambar oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok meliputi klaim wilayahnya di Laut Cina Selatan.